Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Fatur Rahman dari SA01 dengan NIM 1322008. Pada hari ini saya akan meresensi buku yang telah saya baca yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People. Buku ini merupakan buku pengembangan diri yang ditulis dan dikarang oleh Stephen R. Covey dan diterbitkan oleh Dynamic Publishing pada tahun 2017. Sesuai dengan judulnya, garis besar dalam buku ini akan menjelaskan 7 poin utama sebagai kebiasaan efektif yang diyakini oleh Covey akan membawa dampak baik yang signifikan bila diimplementasikan dengan baik dan benar. Terdapat 4 bagian yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini, yaitu ada paradigma dan prinsip, kemenangan pribadi, kemenangan publik, dan pembaruan. Pada bagian pertama, Covey membahas secara lengkap mengenai paradigma dan prinsip. Terdapat juga beberapa istilah-istilah yang dibahas seperti etika kepribadian dan karakter, kehebatan primer dan sekunder, serta pergeseran paradigma dan efektivitas. Semuanya dibahas secara detail setelah didukung oleh berbagai analogi-analogi yang dibuat oleh Covey. Selain itu disuguhkan juga permasalahan yang biasa dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada permasalahan dengan diri sendiri, permasalahan terhadap pekerjaan, permasalahan terhadap keluarga, permasalahan terhadap pasangan, dan banyak masalah lain yang seolah-olah membuat pembaca merasakan permasalahan yang sama seperti yang dibahas di dalam buku ini. Terdapat 3 bagian pokok bahasan lain yang menjadi dasar dari 7 kebiasaan efektif, yaitu kemenangan pribadi, kemenangan publik, dan pembaruan. Pada bagian kedua, yaitu bagian kemenangan pribadi, dibahas mengenai 3 kebiasaan yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu jadilah proaktif, merujuk pada tujuan akhir, dan dahulukan yang utama. Untuk bagian kebiasaan jadilah proaktif, prinsip ini mengajarkan pentingnya mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dalam menjadi proaktif, kita mengakui bahwa kita memiliki kebiasaan untuk memilih tindakan kita, sikap kita, dan tanggung jawab kita terhadap hasil yang ingin kita capai. Dengan mengambil alih kendali atas diri sendiri, kita tidak lagi menjadi korban lingkungan atau kondisi yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, kita menjadi aktor utama yang mengarahkan hidup kita menuju arah yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada merujuk pada tujuan akhir. Prinsip ini mendorong kita untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin kita capai dalam hidup. Dengan mengetahui tujuan akhir kita dapat mengarahkan upaya dan tindakan dengan lebih efektif. Kita dapat menentukan prioritas yang sesuai dengan visi kita, mengambil keputusan yang mendukung pencapaian tujuan kita, dan menghindari kita terjebak dalam tugas-tugas yang tidak relevan atau menghambat perkembangan kita menuju tujuan yang lebih besar. Lalu ada dahulukan yang utama. Prinsip ini mengajarkan kita untuk memberikan prioritas pada hal-hal yang benar-benar penting di dalam hidup kita. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tantangan, seringkali kita merasa dihadapkan pada banyak pilihan dan tuntutan yang memerlukan waktu dan energi kita. Dengan kita menerapkan prinsip ini, kita dapat belajar untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dan memfokuskan upaya kita pada hal-hal tersebut. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola waktu, mengatur prioritas, dan mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak mendukung tujuan dan nilai-nilai kita. Dalam kebiasaan ini juga dibagi 4 kuadran waktu terhadap hal-hal yang menurut kita penting. Itu ada hal yang penting dan mendesak, lalu ada hal yang penting tapi tidak mendesak, lalu ada hal yang mendesak tapi tidak penting, terakhir ada hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Sederhananya seperti ini: rencanakan, prioritaskan, dan eksekusi pekerjaan berdasarkan skala kepentingannya dahulu daripada skala urgensinya. Lalu pada bagian ketiga, yaitu bagian kemenangan publik dan kemenangan publik, dibahas mengenai 3 kebiasaan yang berhubungan dengan orang lain, yaitu berpikir menang-menang, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, dan wujudkan sinergi. Pada kebiasaan pertama, yaitu berpikir menang-menang, prinsip ini menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam setiap interaksi dan negosiasi, tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan, di mana semua pihak merasa diuntungkan dan memperoleh hasil yang positif.
Dengan berpikir menang-menang, kita menghindari pendekatan yang bersifat kompetitif dan mencari cara untuk menciptakan kerjasama, saling pengertian, dan keadilan di setiap situasi. Lalu, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Prinsip ini menekankan pentingnya mendengarkan dengan cermat dan mencoba memahami pandangan, perasaan, dan kebutuhan orang lain sebelum mencoba untuk dipahami sendiri. Dalam komunikasi dan hubungan interpersonal, kita seringkali terburu-buru untuk menyampaikan pendapat, perasaan, atau pemikiran kita dan keinginan kita tanpa benar-benar memahami perspektif dari orang lain. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung dengan menghargai dan memperhatikan sudut pandang orang lain. Lalu ada mewujudkan sinergi. Wujudkan sinergi ini mengajarkan pentingnya kita bekerja sama secara sinergis dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individual. Sinergi terjadi ketika kita memanfaatkan kekuatan, kemampuan, dan ide-ide yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dalam konteks sinergi, kita mencari kolaborasi, menghargai perbedaan, lalu kita juga menciptakan kesempatan untuk berinovasi melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Pada bagian keempat sekaligus bagian terakhir, yaitu bagian pembaruan, dibahas satu kebiasaan yang menjadi bagian terpenting dan sebagai bagian pelengkap dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, yaitu asahlah gergaji. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan untuk mengembangkan keahlian diri dan penyempurnaan dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, sekaligus kunci agar kebiasaan yang efektif dapat diraih dalam hidup kita. Nah, tadi itu merupakan bagian-bagian atau poin-poin penting yang dibahas dalam buku ini. Dan menurut saya buku ini dirancang untuk membersamai dalam proses kita bekerja, lalu berjuang atau belajar, dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Akan banyak dijumpai analogi-analogi, lalu pengalaman hidup dan saran-saran dari Covey yang selaras dengan tiap subbab yang dikupas dan dibahas. Bagi saya, buku ini merupakan salah satu buku pengembangan diri yang patut dibaca tiap orang, di mana label instan atau cepat atau kilat itu bukan menjadi solusinya, karena pemahaman dan penerimaanlah yang menjadi kunci dalam kita mengerti, memahami, dan mengimplementasikan hal-hal yang ada dalam buku ini. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh buku-buku ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kita dan keseharian kita. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter yang baik juga, dan tentunya dapat menarik hasil yang baik. Seperti kata yang disampaikan oleh buku ini, taburkan pemikiran maka Anda akan menuai perbuatan, taburkan perbuatan maka Anda akan menuai kebiasaan, taburkan kebiasaan maka Anda akan menuai karakter, dan taburkan karakter maka Anda akan menuai takdir. Buku ini sangat cocok untuk kalian dan pembaca sekalian di masa pencarian jati diri, lebih lagi bagi kita yang menemui kesulitan dalam mengelola diri sendiri maupun mengelola kebiasaan-kebiasaan maupun aktivitas kita yang kadang justru malah kita tidak dapat memprioritaskan hal-hal penting dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan buku ini juga sangat penting bagi kita yang ingin mencapai kebiasaan yang efektif. Sekian referensi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.